Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari nampak jelas Allah Subhanahu wa taala tunjukkan rasa kasih sayangnya kepada hambanya. Hari-hari Allah Subhanahu wa taala diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, maka hambanya ini akan diberikan kesibukan tentang perintah Allah untuk melaksanakan sholat, berzikir, baca Quran. Jadi hadirin yang mata Allah Subhanahu wa taala, tandanya Allah Subhanahu wa taala semakin sayang, semakin cinta kepada hambanya. Hambanya disibukkan, direpotkan dengan perkara agama, melaksanakan perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila seorang hamba tambah hari disibukkan dengan perkara agama, dengan perkara perintah Allah, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala hendak merepotkan hambanya, benci kepada hamba, enggak suka kepada hamba. Tetapi inilah satu jalan agar seorang hamba ini akan mendapatkan kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi seorang hamba. Terlebih hadirin, alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita ditakdirkan, dilahirkan, diciptakan sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadirin, umatnya Rasulullah ini adalah umat yang terbaik, umat pilihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Jadi letak kebaikannya, kemuliaannya umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi letak kebaikan, kemuliaannya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila umat tersebut memerintahkan untuk menjalankan perintah Allah, ataupun umat tersebut ambil bagian kerja dakwah, mencegah kemungkaran, menyeru kepada
yang baik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah letaknya kemuliaan kita hari ini selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak pada hari kiamat, tatkala hari hisab tiba, umat kaum yang terlahir dahulu, kaumnya Nabi Adam, terus menerus sudah berapa puluh ribu tahun yang hidup, itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di padang mahsyar nanti menderita, maka terus menderita menunggu hisab. Tidak akan dihisab mereka sebelum umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa hadirin? Kita hari ini. Nah, pada hari kiamat kelak, surga itu nggak boleh dimasuki terlebih dahulu, sebelum yang masuk itu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum terdahulu, umat terdahulu, sebagaimana taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, patuhnya pada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh masuk surga duluan sebelum umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita hari ini masuk ke dalam surga. Itulah mulianya kita hari ini, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, letak kemuliaannya yang lainnya hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kaum terdahulu, umat-umat terdahulu itu umurnya ribuan tahun, tenaganya kuat, fisiknya kuat hadirin. Jadi ibadahnya pun kuat. Umurnya panjang 1000 tahun. Nah, seandainya ya beramal terus menerus 1000 tahun beramal. Nah, kalau bicara mengenai pahala ganjaran amal dengan kita hari ini, Nabi kita saja 63 tahun. Umatnya Nabi hari ini paling kenceng pol 100 tahun kita katakan. Lah, surganya sama, nerakanya sama. Diperuntukkan kepada manusia. Jadi apabila kita pikir secara logika, kita umurnya yang 100 tahun. Sementara kaumnya nabi-nabi terdahulu umurnya ribuan tahun. Jadi dari segi ibadah saja sudah kalah. Mereka 1000 tahun umurnya 1000 tahun beribadah. Kita 100 tahun umurnya hanya 100 tahun beribadah. Sementara surganya sama, nerakanya sama, akhiratnya sama, masyarnya sama, mijannya sama, semua siksa kenikmatan itu sama. Jadi hadirin, letak kemuliaannya kita hari ini enggak seperti orang terdahulu hadirin yang umurnya ribuan tahun melaksanakan ibadah satu misalnya, maka pahalanya satu tok. Tapi beda dengan kita hari ini. Umatnya Rasulullah dibandingkan umat terdahulu yang fisiknya kuat, ibadahnya khusyuknya minta ampun. Tapi kita hari ini selaku umatnya Rasulullah, ibadahnya sholat misalnya paling lama 10 menit. Kayak gitu sholatnya nggak pernah khusyuk lagi. Sholatnya itu main-main. Kemudian hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, dasarnya kita hari umatnya Rasulullah ini melaksanakan satu perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Ini yang membuat umatnya Rasulullah ini istimewa dibandingkan umat terdahulu. Jadi hadirin yang mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi umatnya Rasulullah ini diberikan satu keistimewaan lagi. 1 bulan full perintah puasa di bulan suci Ramadan.
dan ini tidak diberikan kepada kaum-kaum terdahulu. Lah, satu hari puasa saja sudah berlipat ganda pahalanya. Udah kayak gitu diberikan malam kemuliaan Lailatul Qadar lagi. Hanya diperuntukkan kepada kita hari ini selaku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pahala yang diberikan, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umatnya Rasulullah hari ini. Tujuannya untuk mengimbangi orang-orang terdahulu, untuk mengimbangi kaum-kaum terdahulu. Karena surganya sama, nerakanya sama, akhiratnya sama. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita, sholat tok, maka kita akan kalah dengan kaum-kaum terdahulu. Makanya hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus dengan berbagai macam cara untuk mengimbangi orang-orang terdahulu. Karena kita ini umat yang terbaik, umat yang mulia. Hanya umat saja hadirin, umatnya Rasulullah. Seorang umat itu akan menjadi umat yang terbaik apabila mengikuti cara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti cara nabinya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu merasa iri. Seorang nabi, kekasihnya Allah, itu merasa iri kepada umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan seorang nabi, kekasih Allah, iri kepada umatnya Rasulullah, hanya umat kita hari ini. Meminta kepada Allah, ya Allah, aku nggak dijadikan nabi nggak apa-apa, nggak dijadikan rasul nggak apa-apa, tetapi jadikan aku umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Karena ini sudah ketentuan keputusan dari Allah, maka Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi, nggak bisa diubah lagi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada Allah, nggak apa-apa, aku nggak dijadikan umatnya Rasulullah, tetapi jadikanlah nabinya ini, Muhammad ini, silsilahnya masih nyampe kepadaku. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baginda Rasulullah ini silsilahnya itu masih keturunan Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak apa-apa, aku nggak dijadikan umatnya Rasulullah, tetapi Allah, aku ingin namaku disebut-sebut oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Kita bayangkan hadirin, seorang nabi, seorang kekasih Allah, hanya ingin namanya disebut kepada kita hari ini selaku umat yang lemah, umurnya pendek-pendek, umat yang doib ini. Ini Nabi Ibrahim sudah bangga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholeta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, hari-hari 5 waktu kita menyebut nama Nabi Ibrahim, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Subhanahu Wa Taala, karena merasa iri dengan kita hari ini, hanya umat saja. Nabi Isa alaihissalam mohon kepada Allah, ya Allah, saya nggak dijadikan nabi nggak apa-apa, tetapi saya mohon jadikanlah saya sebagai umat saja, tapi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Muhammad. Jadi hadirin Subhanahu Wa Taala, ini juga nggak Allah kabulkan. Ini sebenarnya Allah kabulkan ini. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam masih Allah Subhanahu Wa Taala angkat ke langit. Nah, nanti di akhir zaman dia akan diturunkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas Dajjal.
Ini Allah kabulkan nih. Tapi lama. Allah Subhanahu wa taala kabulkan Nabi Isa sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah, letak kemuliaan umatnya Rasulullah SAW kita hari ini hendaknya janganlah kita sia-siakan. Dari segi ibadah Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Dari segi pahala Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Nah, tatkala malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala berikan sayap, maka malaikat Jibril ini saking syukurnya, saking senengnya itu sujud kepada Allah. Saking senengnya ini diberikan sayap, hadirin. Diberikan sayap, senang malaikat Jibril ini. Maka malaikat Jibril ini melaksanakan sholat 2 rakaat. Lamanya 1 rakaatnya itu dalam sebuah riwayat itu selama 2000 tahun 1 rakaat. 2 rakaat berarti 4000 tahun. Khusyuk, hadirin, sholatnya khusyuknya nggak karuan. Nggak seperti kita ini sholatnya main-main. Nah, 4000 tahun merasa seneng, syukur karena diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril ini setelah selesai sholat ngomong sama Allah, ya Allah, tanda syukurku ini yang selama 4000 tahun, apakah kekhusyuanku ini ada yang mengimbangi? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya nanti ada satu umat ini sholatnya nggak pernah khusyuk, sholatnya main-main, 2 rakaat itu lebih mulia daripada sholatnya kamu. Loh, kenapa seperti itu? Karena kamu melaksanakan sholat dengan khusyuk selama 4000 tahun, tanda syukur kamu aku berikan sayap. Sementara umat nantinya, yaitu umat Muhammad, melaksanakan sholat atas perintahku, kewajiban selaku fardu bagi umat. Jadi hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, itibar yang kita ambil, malaikat itu maksum tanpa dosa, diberikan sayap oleh Allah. Nah, mewujudkan tanda syukurnya, melaksanakan sholat yang khusyuk 2 rakaat. 1 rakaatnya itu 2000 tahun. Berarti 2 rakaat 4000 tahun. Baru diberikan itu kenikmatan sayap. Hari ini hadirin, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa banyak kenikmatan. Udara kita hirup nggak bayar. Air dari langit Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, kita yang menikmati. Dari permukaan bumi, dari embun kita menikmati. Air dari dasar bumi kita yang menikmati. Hari-hari diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang menikmati. Kesehatan kita yang menikmati. Kesehatan mata kita, kesehatan tangan kita, kesehatan perut kita, kesehatan kaki kita. Nggak bayar, kita yang menikmati, Allah yang memberi. Seandainya itu hadirin, mata kita satu mata aja sakit, betapa berharganya kesehatan mata itu. Semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita menikmatin. Lah, kita nggak mau melaksanakan perintah Allah, kita nggak sholat, Masya Allah, semuanya serba gratis diberikan oleh Allah, kita nggak sholat pula. Sementara janji Allah, la in syakartum la azidanakum. Apabila kau mensyukuri nikmatku, kata Allah,
akan aku tambah. Kita nggak ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, itu nggak ditambah sama Allah. Kita sudah bersyukur kali. Apalagi sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan kepada seorang hamba. Itu suatu perkara yang besar. Apalagi sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kenikmatan. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah jolimnya kita hari ini. Kita tidak bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengira orang yang miskin itu katanya Allah nggak sayang. Kita diberikan rezeki sedikit, katanya Allah nggak sayang. Kita nggak berpikir, nggak merenungkan. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bukan harta saja. Suatu kenikmatan yang tidak berharga, yang nilainya tinggi, yang sangat berharga, yang ada dalam tubuh kita. Kita renungkan sajalah hadirin. Orang yang sudah tua renta, bagaimana dia merindukan kenikmatan akan tenaganya. Kita hari ini yang masih kuat, hari ini yang masih gagah, hendaknya janganlah kita sia-siakan. Sudah banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Bahkan tidur saja hadirin. Tidur yang kita anggap sepele, kita anggap sia-sia, ini suatu kenikmatan. Tidur, banyak saudara kita di luar sana itu yang merindukan nikmatnya tidur. Misalnya tersesat di hutan, banyak nyamuk, banyak binatang buas, hujan lagi 1 minggu saja nggak bisa tidur. Dia merindukan betapa nikmatnya tidur. Orang yang sakit hadirin, dia merindukan bagaimana nikmatnya tidur. Sakit gigi ini nggak usah lama-lama hadirin, 3 hari saja sakit gigi. Rasanya nyut-nyutan segala macam. Saking sakitnya 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Betapa dia merindukan nikmatnya tidur. Perkara tidur, satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, satu nikmat tidur. Apabila Allah nggak cabut, ini belum Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut ini nikmat tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kurangi nikmat tidur kita. Dengan sakit tersesat di hutan tadi, sudah berapa kita merindukan nikmatnya tidur. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mulianya kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat, umatnya Nabi Nuh alaihissalam, umurnya digunakan untuk beribadah pada Allah itu 950 tahun karena ingin masuk surga. Jadi yang digunakan untuk beribadah itu ada tempat khusus. Dia sujud di situ. Yang digunakan untuk sujud, untuk dia melaksanakan ibadah kepada Allah adalah sebuah batu. Lamanya ia ibadah di situ sehingga tempat dia sujud batunya itu sampai berbekas, sampai cekung, sampai berlubang, sampai dekok hadirin. Saking taatnya, saking khusyuknya. Sementara Nabi Nuh ini adalah kalimullah, dapat berbicara dengan Allah. Maka kaumnya ini ngomong sama Nabi Nuh, wahai Nuh, sampaikan kepada Allah, aku udah ibadah 950 tahun dengan khusyuk sehingga bisa disaksikan tempat yang digunakan untuk sujud sampai membekas dan sebagainya. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
setelah munajat pada Allah Subhanahu wa taala, kaumnya ini tempatnya masih di neraka. Kenapa demikian? Karena ibadahnya itu, satu ibadah dapat ganjaran satu. 950 tahun dia ibadah, hanya dapatnya satu. Sementara kita hari ini, nah ini kita perbandingan hadirin. Sementara kaumnya Nabi Nuh sama kita itu sama, akhiratnya sama, surganya sama, nerakanya sama. Perbandingannya pada kita hari ini, nah kita melaksanakan sholat satu waktu berjamaah 27 derajat, maka kita untung kalilah hadirin jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih hadirin, kalau umatnya kaumnya Nabi Nuh 950 tahun, 950 tahun ini digunakan untuk ibadah, kayak apa capeknya. Kita hari ini yang hanya umat saja, umatnya Rasulullah, itu nemuin satu malam Lailatul Qadar saja lebih mulia dari 1000 bulan. Itu satu. Nah, jadi apabila kita ambil perbandingannya, masih lebih mulia umatnya Muhammad hari ini, kita hari ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan umatnya Rasulullah ini melaksanakan sholat sunnah, ini masih sunnah, bukan sholat wajib, masih sholat sunnah saja, sunnah sebelum subuh, sebelum fajar. Itu lebih baik daripada dunia serta isinya, lebih baik dari dunia beserta isinya. Seperti apa hadirin kemuliaan yang diperuntukkan kepada kita hari ini selaku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantaslah kalau orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu, bahkan nabi terdahulu itu merasa iri, bahkan ingin dijadikan sebagai umat, bukan sebagai nabi, sebagai umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah terlanjur menjadi umatnya Rasulullah, hidup di zaman umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hendaknya kita pertahankan amal dan ibadah kita perjuangkan. Jadi hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang menakjubkan dari kita hari ini hadirin, umatnya Rasulullah, menakjubkan sekali. Ini karunia yang sangat besar, karunia yang sangat istimewa sekali. Apa hadirin yang Allah Subhanahu wa taala? Man da'a ilallah, menyampaikan agama, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Kenapa seperti hadirin? Nah, kita hari ini, kita kalau berbicara tentang pahala, kita melaksanakan sholat berjamaah satu waktu saja sudah mendapatkan 27 derajat. Satu hari satu malam 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, 5 waktu ini kita terus berjamaah di masjid, maka dikalikan 27 derajat pahala sudah kita dapatkan. Belum lagi baca Al-Quran satu hurufnya, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa huruf? Apalagi kalau kita baca sampai 1 ain, 1 juz dan sebagainya. 1 hari, 2 hari, besok 1 ain, sudah berapa pahalanya? Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kita mengamalkan perintah Rasul, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai aku, kata Nabi, orang yang mengikut sunnahku, kata Nabi, maka berarti ia cinta pada aku.
orang yang cinta padaku akan masuk surga bersamaku. Nah, bahkan Nabi menyampaikan, orang yang menghidupkan sunnahku dikala kerusakan zaman, kerusakan umat, maka akan mendapatkan pahala 100 kali mati syahid. Sahabat dulu hadirin, untuk mendapatkan 1 kali mati syahid itu ya mati beneran, baru dapat 1 pahala mati syahid. Tinggalkan anak istri, anaknya jadi yatim, istrinya dijanda, semuanya habis, hanya mendapatkan 1 pahala mati syahid, harus mati beneran. Kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadirin hanya mengamalkan sunnahnya Nabi, nah, mengamalkan sunnahnya Nabi saja, dikala rusaknya umat akan mendapatkan 100 mati syahid, pahala 100 mati syahid, nggak malah mati beneran. Nah, itu baru kita sendiri yang mengamalkan. Apalagi kita manda'a inallah, kita dakwakan, kita sampaikan. Orang lain sebanyak orang lain yang mengamalkan apa yang kita sampaikan, nggak peduli mau 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Apabila semua yang kita ajak mengamalkan, pahala mereka mengalir kepada yang mengajak. Nah, kalau kita sendiri tadi itu pahalanya sudah begitu banyak dari segi sholat saja. Apalagi kita mampu mengajak kepada orang lain, maka orang lain pun mengamalkan, maka pahalanya mengalir kepada orang yang mengajak, walaupun yang mengajak sudah meninggal dunia, di dalam kubur, terbujur, terbaring di dalam tanah, tapi pahalanya terus mengalir tanpa buat amal ini di dalam kubur, tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa zikir, tanpa baca Quran, tanpa sedekah, semuanya nggak ia kerjakan. Tapi semasa hidupnya orang ini mengajak orang lain dan orang lain itu taat, maka pahalanya akan senantiasa mengalir walaupun di dalam kubur sudah terbujur, sudah terbaring, nggak buat amal, nggak kerja apa-apa, dapat aliran pahala. Inilah mulianya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus pahami bahwasanya yang namanya umatnya Rasulullah ini adalah umat akhir zaman. Maknanya kalau dahulu ketika manusia itu semuanya rusak, manusia semuanya ingkar, manusia semuanya itu dalam kemungkaran, maka untuk memperbaiki manusia ini Allah turunkan Nabi. Maka sekian tahun para Nabi ini mendakwakan agama untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, untuk mengenalkan kepada Allah, menjadi hamba yang benar-benar beriman kepada Allah, sehingga apabila seorang nabi ini wafat dan orang-orang yang beriman itu wafat, maka manusia kembali rusak lagi, kembali mungkar lagi, kembali ingkar lagi. Maka dari sekian ribu tahun diturunkan lagi nabi untuk memperbaharui umat, memperbaiki umat. Nabinya masih ada, taat, dia didakwai taat, nah, beriman kepada Allah. Nabi sudah wafat, orang-orang yang beriman wafat, mungkar lagi, rusak lagi manusia, diturunkan Nabi lagi. Tapi hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Nabi kita Muhammad ini adalah akhir zaman. Maknanya setelah Muhammad nggak akan ada lagi Nabi. Jadi kalau rusak umatnya tadi nggak seperti terdahulu diturunkan Nabi, tidak. Rusak umatnya nggak, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi lagi. Namanya sudah akhir zaman, zaman sudah mau berakhir.
Maknanya hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, kalau zaman ini sudah berakhir, mau ngapain lagi? Mau kemana? Bisa kita bayangkan. Berarti dunia akan dihancurkan. Orang sudah berakhir, sudah selesai, sudah habis. Dunia akan dihancurkan. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, inilah kesempatan kita, keberuntungan kita, kemuliaan kita selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Rasulullah ini sangat-sangat istimewa sekali hadirin, sangat istimewa. Nanti pada hari kiamat manusia itu berbondong-bondong, tunggang langgang, manusia dalam keadaan cemas, ketakutan, mau minta pertolongan sama siapa, mau minta pertolongan syafaat sama siapa, datang kepada Nabi Adam, nggak bisa, saya nggak ada hak. Datang kepada Nabi Nuh, nggak bisa, sana sama Nabi Idris. Manusia seluruhnya berbondong-bondong, rasa cemas, takut, menangis, ngeri, sedih, berbondong-bondong datang kepada kaum Nabi Idris. Nabi Idris, saya nggak ada hak seperti itu. Sama kepada Nabi Nuh misalnya kan, manusia semuanya dalam keadaan takut, penderitaan matahari begitu dekat, panas, berbondong-bondong semua mendatangi Nabi Nuh. Terus sampai ribuan tahun seperti itu pada masa nanti. Nah, sampai habis Nabi, nah, baru terakhir, datang kepada Muhammad yang berhak memberikan syafaat. Manusia itu seluruhnya datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang pernah lahir ke permukaan bumi awal sampai akhir zaman, semuanya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta syafaat, saking dahsyatnya penderitaan nanti pada saat itu. Matahari dekat, nggak ada perlindungan sama sekali, nggak ada air sama sekali, tumbuhan nggak ada, hanya manusia. Matahari sangat dekat, bahkan diceritakan itu dalam riwayat ini. Hamparan ini bumi, kalau kita bumi kan itu terbuat dari tanah, pasir segala macam, bisa kita pijak. Kalau di sana nanti diceritakan bahwasanya matahari itu dekat, nah itu yang dipijak itu hamparan itu bukan bumi, tapi tembaga yang sudah panasnya minta ampun, sehingga nggak akan ada lagi yang bisa hidup di sana, yang ada hanya manusia penuh dengan penderitaan. Datang semua kepada Nabi, datang semua kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, aku yang berhak atas syafaat. Maka semuanya itu merintih, semuanya itu meraung, semuanya itu memohon agar diberikan syafaat oleh Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak semua. Yang aku utamakan dulu adalah umatku. Siapa diri umatnya Rasulullah? Umatnya Rasulullah kita hari ini. Nah, agar kita itu bisa mendapatkan pertolongan dari Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kita itu harus dikenali oleh Rasulullah. Syarat agar kita dikenali oleh Rasulullah adalah kita memperbanyak sholawat, mengikut sunnah Rasulullah, mencintai Rasulullah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan nanti di akhirat, di padang mahsyar, katanya umatnya Rasulullah ini akan mendapatkan syafaat. Lah saya kok enggak, katanya. Lah bagaimana mau dapat syafaat? Orang ketika hidup di dunia itu nggak pernah ngucapin sholawat, mau dapat syafaat dari mana? Jadi hadirin dimana Allah Subhanahu wa taala, walaupun seperti itu, orang ini nggak pernah sholawat, nggak pernah ngikut sunnah, nggak ngikuti ajaran Rasulullah, tapi Rasulullah merisaukan
Rasulullah ini hari-hari menangis agar umat yang kayak gitu itu selamat. Apalagi kalau yang cinta sholawat, cinta sunnah, ini pasti akan dikenali dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Sirat. Sirat itu jembatan titian yang menghantarkan manusia itu ke surga. Ini kalau kita berbicara Sirat ini, masya Allah, dahsyat ini. Bawahnya itu api neraka yang bergejolak, siap menjilat siapa saja yang melintas di atasnya. Tajamnya ada yang mengatakan seperti pisau cukur yang dibelah 7. Ada yang mengatakan itu seperti rambut dibelah 7. Tajamnya itu seperti pedang belah 7. Setiap manusia tanpa terkecuali pasti akan melintasi titian Sirat. Lah, saking sayangnya ini baginda Rasulullah, saking cintanya, sayangnya Nabi kepada umatnya, ketika umatnya itu berjalan dari ujung Sirat sana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah menunggu di depan pintu surga sambil nangis hadirin, sambil merisaukan, ya Allah selamatkan, selamatkan, ya Allah umatku, umatku. Nabi nangis hadirin. Ada yang nanti bisa selamat, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang baru melangkahkan kaki, tubuhnya terbelah karena Sirat itu kan tajam, tubuhnya terbelah masuk ke jurang neraka. Ada yang baru 2 langkah, 3 langkah, 10 langkah, 1000 langkah. Ada yang baru, itu dikatakan hadirin, Sirat itu panjangnya, lamanya perjalanan itu 1500 tahun. 500 tahun itu jalannya mendatar, 500 tahun lagi mendaki, 500 tahun lagi menurun, 1500 tahun. Ada yang berjalan baru 1 tahun, sudah kakinya belah, perutnya belah, masuk ke dalam neraka, terpleset. Ada yang 1 langkah lagi udah mau selamat sampai ke tujuan, sampai surga, nyemplung. Ada yang seminggu lagi misalnya mau nyampe, Rasulullah selalu mendoakan, ada yang seperti itu, nyemplung. Ada yang 5 langkah lagi udah nyampe surga. Kok 5 langkah hadirin? Ada yang kaki sebelah kirinya masih nempel di Sirat, sebelah kanannya itu 1 inci lagi mau nempel di pintu surga, itu nyemplung. Itu pun ada seperti macam-macam itu nanti. Lah, ini Rasulullah ini mendoakan hadirin umatnya, mendoakan umatnya. Makanya kita harus banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ucapan solawat ini akan menentukan keselamatan kita. Ucapan solawat ini akan memberikan pertolongan syafaat dari baginda Rasulullah, terlebih apabila kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengikuti sunnah itu lebih mencintai. Nah, kalau orang itu hanya sekedar sholawat saja, nggak ngikut sunnah, maka hadirin nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, lebih utama dia bersolawat tapi mengikuti sunnahnya Rasulullah. Nah, pakaian sebagaimana pakaiannya Rasulullah, pakai jubah, pakai sorban. Memang iya, itu budaya Arab, pakaian orang Arab. Bahkan orang Arab yang Yahudi saja, yang bukan Islam, ya pakai jubah juga. Tapi kita ambil barokahnya. Ini loh Rasulullah dulu seperti ini pakaiannya. Nah, Rasulullah itu dandannya seperti ini. Saya cinta pada Nabi, saya ikut-ikutan apa yang dibuat Nabi. Orang yang mencintai seseorang, kalau yang dicintai kekasihnya sana itu ngomong, Bang, nanti malam minggu datang ke rumah pakai celana jeans, celana lepis, baju kemeja, masuk dalam, pakai topi, pakai minyak wangi. Yakin hadirin, dituruti, omongan kekasihnya itu dituruti. Betul, nanti
Walaupun dia itu nggak punya, diusahakan sampai malam minggu harus punya. Pinomat utang ataupun gading-gadikan yang ia punya. Betul, pasti diusahakan. Ya betul, malam minggu datang sudah pakai celana levis, celana jeans, baju kemeja masuk dalam, pakai sepatu kulit, pakai topi, datang ke sana. Datang sang kekasih, oh mak, keren abang. Sehingga kekasihnya sana makin cinta. Begitu juga Rasulullah SAW hendak kita tiru. Cara berpakaiannya pakai jubah, pakai sorban. Nah, sehingga lisannya senantiasa bersolawat. Nah, ketika hari kiamat tiba di padang mahsyar, itu Rasulullah itu sudah mengenali. Lah, ini loh yang dahulu meniru-niru aku. Mencontoh aku berpakaian, akhlaknya, pakai sorban. Senang Rasulullah. Begitu juga seorang kekasih tadi. Senang, sehingga seorang kekasih saling mencintai. Nah, kita juga seperti itu. Kita mencintai Rasulullah, Rasulullah pun mencintai kita. Kita senang sama Rasulullah, Rasulullah pun senang kepada kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan daripada kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup di akhir zaman, hidup yang hanya tinggal menunggu detik-detik waktunya kehancuran bumi hari kiamat ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Keistimewaan dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amal dilipat gandakan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting untuk kita senantiasa merenungkan apa yang menyebabkan saya ini hanya seorang umat saja menjadi umat yang mulia. Maka kita bisa mengambil iktibar. Nah, mengambil iktibarnya bahwasanya letak kemuliaan keistimewaan umatnya Rasulullah ini adalah apabila umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengambil dari bagian kerjanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manda'a ilallah. Kita umat yang terbaik, yang dilahirkan oleh manusia, diperuntukkan oleh manusia. Untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran, mengajak kebaikan. Jadi hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita akan tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hadirin nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penjelasan-penjelasan ini, semoga kita dapat menyadari betapa mulianya kita hari ini. Hanya seorang umat saja, tetapi mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tergolong di dalamnya orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang besar atas kemuliaan dan keistimewaan dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita akan diakui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu keberuntungan yang tiada tarah bagi kita. Nabi disuruh pilih antara memasukkan umatnya, separuhnya dari umat beliau ini masuk ke dalam surga. Ini nama ditawarin, umatnya ini separuh masuk ke dalam surga, tapi Nabi itu nggak mau hadirin. Nabi lebih memilih untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kalau
memasukkan separuh umatnya ke dalam surga, separuh kita nggak kebagian. Kita nggak kebagian hadirin. Tapi kalau tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, memberikan syafaat, insya Allah kuncinya ada pada diri kita. Lisan kita mengucapkan salawat, senantiasa ikut kepada sunnah, menjalankan sunnahnya Rasulullah, pasti dan pasti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Jangankan sampai kita hari ini, sampai hari kiamat nanti, sampai detik bumi ini mau dihancurkan, apabila senantiasa berselawat, pasti akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah. Seandainya separuh kita itu nggak kebagian, jangankan kita, 1000 tahun yang sudah lalu saja itu untuk umatnya Rasulullah itu saja sudah habis. Lah kalau kebijaksanaan baginda Rasulullah, bentuk rasa sayang cintanya kepada umatnya, beliau ini, Rasulullah ini memilih untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, ini perkara yang sepele tapi perkara yang besar. Sepelehnya hanya tinggal mengucapkan perkataan yang ringan saja, ucapan yang ringan, Allahumma sholli ala Muhammad. Hatinya meyakini Rasulullah Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini perkara sepele nih. Nah, lisan mengucapkan ucapan yang begitu ringan, hati meyakini, kan sepele. Tapi akan memberikan dampak yang besar, dampak yang serius, dampak yang dahsyat. Dampaknya adalah dapat terselamatlah seseorang itu dari azab yang pedih. Nah, azab tersebut sangat pedih nanti pada hari kiamat. Karena hadirin, nanti di padang mahsyar itu, masya Allah, semuanya dilipat gandakan dari kenikmatan sampai siksa. Nikmat sampai siksa dilipat gandakan. Sedangkan hari ini kita di dunia nggak sengaja kena api rokok saja, 3 hari kita nggak bisa tidur, panas sakit. Lah nanti hari kiamat nanti dilipat gandakan, bukan hanya api rokok hadirin. Dikatakan nanti matahari itu sangat dekat, ada yang mengatakan itu sedekat tombak. Ada yang mengatakan 1 jengkal. Matahari yang begitu jauh saja, bermil-mil, kita jalan 1 kilo tanpa ada pelindung, tanpa ada makan, maka sudah tidak sanggup. Nah, pada masa nanti matahari sudah sejengkal, kok makanan, perlindungan saja nggak ada. Kok 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lah kalau kita nanti itu hisapnya itu nomor yang paling terakhir, nggak usah dari kaum terdahulu lah, nggak usah dari umatnya Nabi Adam, Nuh, Hud, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, nggak usah dari situ. Dari umatnya Rasulullah saja yang akhir zaman, tapi kita nomor paling terakhir baru dapat panggilan hisap. Sudah berapa ribu tahun dalam keadaan kondisi yang begitu panas. Tahan kita? Masya Allah, nggak bakalan tahan. Apa yang dibutuhkan di sana? Harta kita yang berlimpah ketika di dunia nggak berlaku. Rumah kita yang ber-AC nggak berlaku. Mobil kita nggak berlaku. Jabatan kita nggak berlaku. Ketika di dunia orang itu dimuliakan dengan jabatannya, nggak berlaku. Yang berlaku hanya ucapan yang ringan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ringan, tapi berlaku. Hanya ucapan subhanallah, ringan tapi berlaku, bahkan penting. Kita di dunia ini menganggap subhanallah nggak ada penting-pentingnya, masya Allah nggak ada penting-pentingnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, biasa. Tetapi yang nggak penting, yang ringan, yang nggak biasa,
di sana nanti sangat kita butuhkan dan kita perlukan. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah mari sama-sama kita berusaha. Kita sudah diponis menjadi umat akhir zaman. Bahkan kita sudah ditentukan menjadi umat yang terakhir, menjadi umatnya Rasulullah. Bahkan kita sudah diberikan kemuliaan menjadi umat yang terbaik. Kita dapat mengistiqomahkan, berhati-hatilah sebagai umat akhir zaman, berusahalah seupaya mungkin sebagai umatnya Rasulullah, perbanyaklah ibadah sebagai umat yang terbaik. Semoga kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan akan mendapatkan bahagian dari umat yang terbaik, umat yang dipuji oleh Allah, umat yang dimuliakan oleh Allah, umat yang diistimewakan oleh Allah selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.